Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para molors alias movie lovers, bertemu lagi di channel Agno Movie. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, amin. Kali ini saya akan menceritakan alur film horor yaitu Nightmare on Elm Street. Film ini menceritakan sebuah teror mimpi buruk yang ternyata adalah nyata. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, ladies and gentlemen, sakit kudis gatal temen, saudara-saudari pesawat udara tabrak lari, selamat menyaksikan. Awal film memperlihatkan seorang gadis yang bernama Tina sedang berada di sebuah lorong yang gelap. Dia setengah berlari dan nampak ketakutan seolah sedang dikejar seseorang. Lalu terdengar seseorang memanggil namanya. Kemudian Tina terus berlari, lalu terdengar lagi ada yang memanggil namanya kembali. Tina lalu berlari ke sebuah ruangan gelap yang mirip sebuah pabrik. Sosok itu mengintip Tina dan terus saja memanggil namanya. Saat Tina sudah tersudut di dalam sebuah ruangan perapian, sosok itu nampak terus mendekat. Tiba-tiba saja sosok itu sudah berada di belakang Tina dan sangat mengejutkannya. Dan Tina pun terbangun dari mimpinya. Ternyata itu hanya mimpi buruknya saja. Ibunya Tina sampai mendatangi kamar Tina karena mendengar Tina yang berteriak. Ibunya lalu bertanya apakah Tina baik-baik saja. Lalu Tina pun menjawab bahwa dia hanya bermimpi buruk. Kemudian ibunya berkata, kenapa mimpi itu merusak? Karena ibunya melihat baju tidur Tina yang robek seperti terkoyak. Ibunya lalu menyarankan agar Tina segera memotong kukunya. Ibunya mengira baju Tina yang robek karena kukunya yang panjang. Beralih ke adegan selanjutnya, saat itu Tina sedang bersama temannya yaitu Nancy. Tina bercerita tentang mimpi semalam pada Nancy, bahwa dia dikejar seseorang yang mengerikan dengan jari-jarinya yang berbentuk pisau. Lalu Nancy pun sangat terkejut, Nancy bermimpi yang sama tadi malam. Lalu Tina pun mengiyakan bahwa yang Nancy lihat dalam mimpinya sama dengan yang dia mimpikan tadi malam. Dia dikejar-kejar oleh sosok mengerikan dengan jari-jarinya yang berbentuk pisau. Lalu teman Tina dan Nancy yaitu Glenn mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang mustahil. Kemudian tiba-tiba ada suara dari arah halaman rumah. Lalu Tina, Nancy, dan Glenn pun dengan takut-takut menghampiri sumber suara itu di halaman rumahnya. Glenn pun memeriksa sumber suara itu, tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Saat Glenn membalikan badannya dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di sana, tiba-tiba seseorang menerjangnya dari belakang dengan sangat keras, yang membuat Tina dan Nancy yang melihatnya langsung berteriak. Ternyata yang menerjang Glenn dari arah belakang adalah Rod, temannya Glenn, yang bermaksud mengejutkan Glenn. Beralih ke adegan selanjutnya, saat itu Tina keluar dari rumahnya dan berkata, apa ada seseorang di luar sana? Tidak ada jawaban apa-apa, hanya ada orang yang memanggil-manggil namanya Tina. Tina lalu mencari sumber suara seseorang yang terus memanggilnya. Tina kembali bertanya, siapa itu? Seseorang itu kembali memanggil-manggil nama Tina. Tiba-tiba sebuah tutup tong sampah menggelinding lalu ngegelombrang yang mengagetkan Tina. Belum habis rasa terkejut Tina, lalu muncul sosok menyeramkan dengan wajah seperti luka bakar. Wajahnya lebih mirip ayam crispy geprek 8 ribuan di pinggir jalan. Sosok itu memiliki tangan yang sangat panjang, jari-jarinya yang berbentuk pisau menggores dinding pagar menimbulkan suara yang menakutkan. Sosok itu kemudian mengejar Tina sehingga Tina pun spontan berlari. Tiba-tiba saja sosok itu berada di depan Tina, lalu Tina pun berlari ke arah yang lain. Kemudian sosok menakutkan itu memperlihatkan memotong jarinya dengan kuku pisaunya yang tajam. Tina pun kembali berlari. Saat Tina akan berusaha masuk ke dalam rumahnya, sosok itu berhasil menangkapnya. Sehingga Tina pun bergulat dengan sosok itu. Lalu Tina mendorong wajah sosok menyeramkan itu, dan kulit wajah sosok itu malah terkelupas hingga tersisa tulang tengkorak dengan wajahnya yang tertawa-tawa. Ternyata saat itu Tina sedang bermimpi. Lalu dia berteriak-teriak meminta tolong pada Rod yang saat itu sedang berada di kamarnya. Bukannya menolong Tina atau berusaha membangunkan Tina yang sedang terlihat bermimpi buruk, Rod malah terkesima dan hanya melihat Tina meronta-ronta di atas ranjang. Kemudian nampak pada bagian perut Tina seperti ada yang menggoresnya dengan benda tajam, yang diikuti dengan keluarnya darah segar. Tak hanya sampai di situ, tubuh Tina kemudian melayang-layang di atas ranjang. Setelah itu badannya menempel ke dinding kamar lalu ke langit-langit kamar, sembari terus berteriak meminta tolong pada Rod.
Rod hanya bisa berteriak tak percaya menyaksikan kejadian tragis yang menimpa pacarnya di depan matanya langsung. Teriakan Tina juga didengar oleh Nancy yang langsung mendatangi kamar Tina. Setelah itu, tubuh Tina yang menempel di langit-langit kamar pun terjatuh ke ranjang dengan berlumuran darah. Bahkan darahnya pun bermunceratan di badan Rod. Di luar kamar, Nancy mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil-manggil Tina. Kemudian Glenn mendobrak kamar Tina, dan kedua orang itu pun sangat terkejut melihat Tina yang sudah tewas berlumuran darah, sementara Rod sudah tidak ada di sana. Beralih ke adegan selanjutnya, polisi mengatakan senjata yang digunakan untuk membunuh Tina adalah semacam pisau cukur. Dan tentu saja tersangkanya adalah Rod, pacar Tina, yang saat kejadian satu kamar dengan Tina. Kemudian di ruangan polisi itu sudah ada Nancy, teman Tina, bersama ibunya. Ternyata Nancy adalah anak sang polisi yang bernama Donald. Donald lalu bertanya kepada Nancy, kenapa saat itu dia bersama dengan 3 orang anak itu dan Rodland yang gila saat tengah malam. Nancy mengatakan Rod tidaklah gila, dan saat itu Rod memang sedang bertengkar dengan Tina tetapi tidak terlalu serius. Nancy menjelaskan bahwa saat terakhirnya Tina sering bermimpi buruk, bahwa seseorang berusaha akan membunuhnya. Untuk itulah saat itu Nancy berada di rumah Tina untuk menemani Tina karena Tina tidak ingin tidur sendirian saat orang tuanya pergi selama 2 hari. Beralih ke adegan selanjutnya, saat Nancy belajar di kelas, dia tertidur. Dia mendengar ada yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Tina yang terbungkus kantong mayat dengan berlumuran darah berdiri di luar kelas sana. Lalu Nancy pun menghampiri Tina keluar kelas. Tina yang terbungkus kantong mayat terlihat ada yang menyeretnya sehingga meninggalkan bekas darah di lantai lorong. Lalu tubuh Tina seperti diseret ke sebuah lorong lalu menghilang. Nancy pun terus mengikutinya. Saat di sudut lorong, dia bertabrakan dengan seorang wanita yang berpakaian seperti sosok di mimpi Tina. Tapi Nancy tidak memperdulikannya, dia terus saja berlalu mengejar Tina. Lalu setelah Nancy berlalu, wanita tadi memanggil Nancy. Saat Nancy menoleh ke arahnya, wanita tadi wajahnya berlumuran darah sambil tersenyum dan melambaikan tangannya dengan kuku-kuku pisaunya seperti sosok di mimpi Tina. Lalu Nancy pun berjalan menuruni tangga memasuki sebuah ruangan yang gelap. Ruangan itu tembus ke sebuah tempat gelap yang mirip bekas pabrik. Sementara itu di sana ada seseorang yang mengintipnya dari kegelapan. Setelah itu, sosok menyeramkan berjari pisau tersebut tiba-tiba berdiri di depan Nancy sambil tersenyum menakutkan. Lalu sosok itu membuka dadanya, kemudian menyayat dadanya dengan kuku pisaunya. Lalu luka sayatan di dadanya terbuka menganga, mengeluarkan lendir dan banyak belatung di dalamnya. Nancy pun kemudian berlari dan sosok itu pun mengejarnya. Pada akhirnya Nancy pun tersudut di sebuah ruangan dan dia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Sosok itu lalu mendekati Nancy sambil menggoreskan kuku pisaunya pada sebuah pipa yang menimbulkan bunyi yang berderit. Sosok itu pun semakin mendekati Nancy dan terus memperlihatkan kuku pisaunya dan lidahnya yang bergerak-gerak. Kemudian Nancy menyentuh sebuah pipa uap yang panas dengan tangannya sehingga Nancy terbangun dari tidurnya di dalam kelas dengan berteriak sekeras-kerasnya. Hal itu sontak membuat orang lain di dalam kelas tersebut heboh dan terkejut. Lalu Nancy pun ditenangkan oleh gurunya. Tetapi Nancy lebih memilih untuk pulang dan pergi meninggalkan kelas. Di luar sekolah, Nancy merasakan sakit pada lengannya, dan ternyata itu adalah bekas luka bakar pada saat dia bermimpi tadi. Dia menempelkan tangannya ke pipa uap panas sehingga dia terbangun dari mimpinya di kelas tadi. Kemudian adegan berlanjut, Nancy menemui Rod di dalam penjara. Rod bercerita pada saat kejadian ada seseorang di kamar tersebut yang membantai Tina, tetapi Rod tidak bisa melihatnya. Pelakunya memotong tubuh Tina menggunakan 4 pisau secara bersamaan. Si pelaku menggunakan pisau di jari-jarinya. Beralih ke adegan selanjutnya, saat sedang berendam di kamar mandi, Nancy tertidur di dalam bak mandi. Lalu sebuah tangan dengan pisau di jari-jarinya tiba-tiba muncul dari dalam air. Tetapi saat jari-jari pisau itu akan meraih Nancy, tiba-tiba ibu Nancy mengetuk pintu kamar mandi. Ibunya memperingatkan Nancy agar tidak tertidur saat berendam, karena itu bisa menyebabkannya tenggelam. Lalu nampaknya Nancy tidak memperdulikan ucapan ibunya. Nancy kembali tertidur di dalam bak mandi tersebut. Dan ucapan ibunya kini terbukti,
Badan Nancy nyerosot tenggelam ke dalam air seperti ada yang menariknya. Nancy meronta-ronta berusaha kembali ke permukaan air sambil berteriak minta tolong. Ibunya yang mendengar teriakan Nancy lalu mengetuk pintu kamar mandi. Tetapi untunglah Nancy berhasil kembali ke atas permukaan air dan berteriak minta tolong kepada ibunya. Lalu ibunya berhasil membuka pintu kamar mandi tersebut. Nancy hanya bilang bahwa dia hanya terpeleset dari bak mandi. Ibunya kembali bilang bahwa telah banyak orang meninggal karena terpeleset di kamar mandi. Beralih ke adegan selanjutnya, Nancy meminta Glenn untuk menjadi penjaganya. Nancy akan tidur, Glenn diminta untuk tetap terjaga dan segera membangunkan jika Nancy terlihat sedang bermimpi buruk. Kemudian Nancy bermimpi dia berjalan keluar dari rumahnya. Nancy terus saja berjalan menyelusuri jalanan. Ternyata Nancy pergi ke tempat Rod ditahan. Dari jendela, Nancy melihat sosok berjari pisau itu mendekati Rod yang sedang tertidur di ruangan tahanan. Nancy berteriak pada Glenn tetapi tidak ada jawaban. Sosok berjari pisau itu kemudian melihat pada Nancy dan tersenyum. Lalu ada seseorang yang memanggil Nancy. Ternyata itu adalah Tina yang terbungkus kantong mayat melambaikan tangannya pada Nancy. Kemudian dari mulut Tina keluar seekor kelabang yang besar. Nancy terus saja memanggil Glenn, dengan maksud agar Glenn membangunkan Nancy dari mimpinya jika ia dalam bahaya. Tiba-tiba sosok berjari pisau itu muncul dari belakang Nancy, kemudian mengejarnya. Nancy berlari ke rumahnya dan segera masuk ke dalam rumahnya. Saat menaiki tangga, tangga itu ngegeblos jebol saat Nancy injak, sementara si sosok berjari pisau memecahkan kaca pintu rumah Nancy. Nancy kemudian terus berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Kemudian tiba-tiba sosok itu muncul dari arah kaca cermin dengan menjebol cermin tersebut. Sosok itu menerjang Nancy yang membuat keduanya lalu bergulat di atas ranjang. Nancy terus saja memanggil Glenn, tetapi saat itu Glenn sedang tertidur pulas. Lalu sosok itu menembaskan jari pisaunya pada Nancy, tetapi Nancy menakisnya dengan sebuah bantal yang membuat isi bantal itu berhamburan. Nancy kini sudah terdesak, sosok berjari pisau itu sekarang menindih badannya. Saat Nancy meronta-ronta, tiba-tiba alarm jam waker berbunyi. Nancy terbangun dari mimpinya sambil berteriak. Setelah terbangun dari mimpinya, Nancy langsung saja memarahi Glenn karena dia tertidur, padahal Nancy sudah berpesan sebelumnya agar Glenn tidak tertidur dan segera membangunkannya jika Nancy terlihat bermimpi buruk. Setelah itu adegan berlanjut, Nancy dan Glenn segera datang ke kantor polisi. Nancy yang merupakan seorang anak letnan polisi, mendesak polisi yang sedang bertugas jaga saat itu bahwa dia ingin melihat Rod saat itu juga. Lalu polisi itu mengatakan bahwa Rod saat itu sedang tertidur seperti bayi. Sementara itu di dalam tahanan, Rod memang sedang tertidur, tetapi tiba-tiba selimut yang dia gunakan bergerak sendiri dan melilit lehernya. Nancy terus saja mendesak polisi itu, dan ayahnya Nancy ternyata saat itu ada di sana juga. Nancy bilang bahwa sangat penting melihat keadaan Rod saat itu. Akhirnya ayahnya Nancy pun mengalah dan membuka pintu tahanan Rod. Dan ternyata benar saja, saat itu Rod sudah tergantung di dinding ruangan tahanan dengan leher terlilit selimut. Lalu badan Rod pun diturunkan. Saat diperiksa ternyata Rod sudah tidak bernyawa lagi. Setelah acara pemakaman Rod, Nancy berkata pada ayahnya bahwa sang pembunuh masih berkeliaran di luar sana. Lalu ayahnya bertanya pada Nancy siapa yang sebenarnya membunuh Tina. Nancy berkata dia tidak tahu siapa orang itu, tapi orang itu menggunakan sweater merah hijau yang kotor. Dia memiliki wajah dengan luka bakar, mengenakan topi yang aneh, menggunakan pisau seperti kukunya yang panjang. Beralih ke adegan selanjutnya, Nancy dibawa ke sebuah institut yang meneliti masalah tidur dan mimpi. Nancy berbaring dengan dipasangi alat-alat yang bisa mendeteksi kondisi jantung dan gelombang otak. Lalu Nancy pun tertidur pulas. Tiba-tiba Nancy terlihat gelisah dalam tidurnya, jantungnya tiba-tiba berdetak sangat cepat. Akhirnya ibunya dan perawat membangunkan Nancy. Saat terbangun, Nancy sedang memegang beberapa helai rambut putih. Anehnya di tangan Nancy ada sebuah luka goresan yang mengeluarkan darah. Dan yang membuat semakin terkejut, di bawah selimutnya ada sebuah topi yang Nancy bawa dari dalam mimpinya, dari kepala sosok aneh berkuku pisau itu. Beralih ke adegan selanjutnya, Nancy sedang berbicara dengan ibunya. Nancy bilang Rod tidak membunuh Tina dan Rod tidak gantung diri. Orang itu adalah pelakunya yang memburunya di dalam mimpi. Ibu Nancy berkata bahwa itu tidaklah nyata.
Nancy kemudian berkata bahwa topi yang dia bawa dari dalam mimpinya itu adalah nyata. Bahkan di topi itu tertulis nama Freddy Krueger. Nancy bilang pemilik topi itu yang memburunya di dalam mimpi. Ibunya kemudian berkata akan lebih baik jika Nancy tidur, tetapi Nancy menjawab dengan menunjukkan luka di tangannya yang dia dapat saat dia sedang tertidur. Ibu Nancy bilang Freddy Krueger tidak bisa memburu Nancy karena dia sudah mati sekarang. Ibunya berkata bahwa Nancy sakit dan ada sesuatu yang salah dengan Nancy sehingga dia jadi berhayal. Akan lebih baik jika Nancy tidur. Beralih ke adegan selanjutnya, saat itu Nancy sedang menemui Glenn di sebuah jembatan. Glenn berkata pada Nancy apakah dia pernah membaca tentang bagaimana cara bermimpi orang Bali. Mereka memiliki sesuatu yang disebut dengan keterampilan bermimpi. Mereka bisa menghasilkan seni dan sastra dari dalam mimpi. Jika mereka bermimpi buruk seperti dikejar monster, mereka akan mengambil energinya lalu berpaling dan hilang. Beralih ke adegan selanjutnya, Ibu Nancy menunjukkan sesuatu pada Nancy. Ibunya menunjukkan siapa itu Freddy Krueger. Dia adalah seorang pembunuh yang membunuh 20 anak di lingkungan mereka. Lalu sebuah kesalahan membuat Freddy bebas dan tidak dipenjara. Kemudian para orang tua pun mengejar Freddy. Freddy berada di sebuah bangunan tua tempat dia menculik anak-anak. Lalu para orang tua membakar bangunan itu sekaligus membakar Freddy Krueger. Ibu Nancy bilang Freddy sudah tidak bisa lagi memburu Nancy karena dia sekarang sudah tewas dan Ibu Nancy sendiri yang telah membunuh Freddy Krueger. Bahkan Ibu Nancy mengambil jari-jari pisau Freddy dan menunjukkannya pada Nancy. Beralih ke adegan selanjutnya, Nancy menelepon Glenn dan mengatakan bahwa dia sudah tahu siapa pembunuhnya. Nancy bilang jika Freddy mendapatkan Nancy, maka yang berikutnya adalah Glenn. Nancy bilang dia akan menghabisi Freddy Krueger saat dia menariknya dari dalam mimpi. Glenn lalu bertanya bagaimana caranya. Nancy menjawab dia akan menariknya keluar dari mimpi sebagaimana dia sudah pernah menarik topinya keluar dari dalam mimpi. Nancy meminta Glenn untuk membangunkannya saat dia terlihat bermimpi buruk. Nancy akan menarik Freddy Krueger itu keluar dari dalam mimpinya. Saat dia keluar, Nancy meminta Glenn untuk membantu menghajarnya dengan sebuah tongkat baseball. Nancy meminta Glenn agar tidak tertidur saat tengah malam. Lalu saat tengah malam, Nancy menelepon Glenn, tetapi Glenn sudah tidur dan yang mengangkat telepon adalah orang tua Glenn. Lalu orang tua Glenn mengatakan agar Nancy menghubungi Glenn besok, lalu menutup teleponnya. Orang tua Glenn membiarkan teleponnya dalam posisi terangkat, agar Nancy tidak bisa menelepon Glenn lagi. Dan Nancy pun benar-benar tidak bisa menelepon Glenn lagi. Setelah itu, tiba-tiba telepon berbunyi. Nancy mengira itu dari Glenn, tetapi tidak ada suara Glenn yang terdengar, hanyalah suara jari pisau yang menggores sesuatu. Spontan Nancy pun mencabut kabel teleponnya. Setelah itu Nancy pun mulai sadar bagaimana jika Glenn meneleponnya, sedangkan kabel teleponnya sudah dia cabut. Lalu Nancy keluar kamar, saat itu tiba-tiba telepon kembali berbunyi, padahal kabel teleponnya sudah putus karena sudah dia cabut. Karena penasarannya, Nancy pun memberanikan diri mengangkat teleponnya. Dan terdengar suara Freddy Krueger yang bilang bahwa dia adalah pacarnya Nancy sekarang. Lalu dari telepon itu keluar lidah yang membuat Nancy terkejut, lalu membanting telepon tersebut dan menginjak-injaknya sampai hancur. Lalu Nancy pun segera teringat Glenn setelah ucapan di telepon baru saja yang mengatakan bahwa dia sekarang adalah pacarnya. Dan Nancy pun segera bergegas menuju rumah Glenn. Tetapi saat akan membuka pintu untuk keluar rumah, pintu tersebut sudah dikunci oleh ibunya. Sementara itu, Glenn di rumahnya sedang tidur. Tiba-tiba tangan berjari pisau muncul dari bawah kasur dan menarik badan Glenn sampai amblas ke bawah kasur hingga meninggalkan lubang di kasur. Setelah itu, dari lubang tersebut keluar darah menyembur, berhamburan hingga memenuhi langit-langit kamar. Ibunya yang saat itu melihatnya berteriak-teriak menjerit-jerit histeris. Adegan selanjutnya, rumah Glenn saat ini sudah dipenuhi oleh polisi. Kemudian Nancy menelepon ayahnya. Nancy mengatakan bahwa dia memiliki rencana untuk menangkap si pembunuh. Ayahnya diminta untuk menangkapnya saat Nancy nanti berhasil membawanya keluar. Ayahnya Nancy yang seorang polisi bilang Nancy hanya tinggal mengatakan siapa orangnya, maka ayahnya akan segera menangkapnya. Lalu Nancy menjawab bahwa pelakunya adalah Freddy Krueger dan hanya dia yang bisa membawanya. Freddy Krueger selalu datang dalam mimpi buruknya. Nancy meminta ayahnya datang 20 menit lagi. Lalu ayahnya pun yang merasa percaya tidak percaya pun mengiyakan. Kemudian ayahnya menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Nancy jika ada sesuatu hal aneh yang terjadi.
Lalu Nancy pun mulai beraksi. Dia mulai mempersiapkan beberapa jebakan untuk menangkap Freddy Krueger. Kemudian Nancy pun bersiap untuk tidur dan memasang alarm. Dalam mimpinya, Nancy menuruni tangga menuju ruangan bawah tanah. Dia terus menelusuri ruangan gelap yang mirip pabrik. Kemudian Nancy memanggil Freddy supaya keluar. Tapi setelah lama Nancy menelusuri ruangan gelap mirip pabrik tersebut, sambil memanggil-manggil namanya Freddy, tak muncul juga. Sampai tiba-tiba dalam kegelapan, Freddy pun mulai mengintip Nancy dari kejauhan. Kemudian Nancy berteriak menantang Krueger untuk muncul, dan saat itu tiba-tiba sosok Freddy Krueger muncul di depannya. Nancy lalu berteriak dan berlari. Setelah itu sosok Freddy kembali menghilang, lalu jam alarm sudah muncul peringatan bahwa 10 detik lagi alarm akan berbunyi. Lalu Freddy tiba-tiba muncul dari semak-semak, dan Nancy pun segera menerjangnya. Alarm pun berbunyi dan Nancy pun terbangun dari mimpinya. Lalu suasana pun menjadi hening. Tiba-tiba Krueger muncul dari belakang Nancy. Nancy pun berlari, Krueger mengejarnya. Lalu Nancy memukul kepala Krueger dengan toples hingga pecah. Nancy kemudian lari keluar kamar dan menutup pintu kamar yang sudah dipasangi jebakan. Saat Krueger keluar dari kamar, sebuah martil besar jatuh menghantam dadanya, yang membuat Krueger kesakitan hingga terguling-guling di tangga. Tak cukup sampai di situ saja, Krueger yang terus berusaha mengejar Nancy terkena jebakan lainnya, yaitu lampu yang meledak karena dipasangi di buk mesiu. Terakhir, Nancy menyiram badan Krueger dengan alkohol lalu membakarnya. Nancy lalu berteriak minta tolong pada ayahnya yang saat itu sedang berada di dalam rumah Glenn yang berada di depan rumah Nancy. Ayahnya pun datang dengan beberapa orang polisi dengan mendobrak pintu depan. Kondisi di dalam rumah sudah berasap dan ada banyak api di beberapa tempat. Jejak api itu mengarah ke kamar atas, kamar ibunya Nancy. Nancy pun segera bergegas ke kamar ibunya. Dan benar saja saat itu Krueger sedang menindih badan ibunya Nancy yang sedang tidur dan mencekiknya walaupun badan Krueger dipenuhi dengan api. Nancy spontan menghajar Krueger dengan menghantamkan sebuah kursi ke badan Krueger. Lalu ayah Nancy menutupi badan Krueger yang terbakar dengan selimut agar api menjadi padam. Setelah selimut dibuka, Krueger menghilang, tinggal ibunya Nancy yang sudah berubah seperti mayat yang terbakar, lalu perlahan menghilang. Nancy dan ayahnya sangat merasa terkejut melihatnya. Lalu Nancy menyuruh ayahnya ke bawah dan dia akan segera menyusul. Setelah ayahnya pergi, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Lalu Krueger muncul dari dalam spray tempat tidur. Tapi kali ini Nancy sama sekali tidak merasa takut. Nancy berkata bahwa saat ini dia sudah mengetahui rahasianya. Semua hanya mimpi yang tidak nyata. Nancy bilang dia ingin ibu dan teman-temannya kembali lagi. Nancy juga bilang bahwa dia mengambil kembali setiap energi yang diambil. Nancy bilang Krueger bukan siapa-siapa dan dia cuma sampah. Krueger lalu menyerang Nancy, tapi badan Krueger hanya menembus badan Nancy dan menghilang. Nancy pun membuka pintu, tapi saat pintu dibuka, tiba-tiba yang sebelumnya tengah malam berubah menjadi siang hari yang terang benderang. Lalu ibu Nancy juga muncul membuka pintu. Setelah itu datang juga teman-teman Nancy, yaitu Tina, Rod, dan Glenn yang mengendarai sebuah mobil. Dan Nancy pun segera bergegas masuk ke dalam mobil itu. Setelah Nancy masuk ke dalam mobil, tiba-tiba atap mobil menutup dengan sendirinya. Setelah itu jendela mobil pun menutup dengan sendirinya dan pintu mobil terkunci. Nancy berteriak pada ibunya, tetapi mobil itu terus saja melaju. Tiba-tiba tangan pisau Krueger muncul dari balik pintu menarik paksa ibu Nancy. Dan film pun tamat. Pak Mamat, suami Cik Isah, tamat pemirsa. Sebuah ending yang sangat tidak puguh. Dan akhirnya Mang Ian bersih-bersih. Sekian dan terima kasih.